Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Musalla Imam Syafi'i Kota Tembilahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di tempat termulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah, yang dengannya kita belajar tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan untuk kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa kita haturkan kepada manusia yang mulia, suri tauladan kita, sosok yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, anak istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran beliau hingga akhir dari hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya seseorang itu akan kelak akan bersama dengan orang yang ia cintai. Allah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah,
Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara ghaibiyah. Apa yang ia tanyakan? Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya. Dia bertanya tentang perkara gaib yang sejatinya manusia tidak tahu akan perkara tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berbalik bertanya kepada seseorang tersebut, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat tersebut? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang juga patut kita renungkan bersama. Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari tersebut? Ya. Kemudian seseorang tersebut mengatakan, yang saya persiapkan adalah hubballah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya persiapkan adalah kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah bekal yang beliau persiapkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka ma'a man ahbabta. Bahwasanya engkau kelak akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islam farhan ashaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta." Betapa bahagianya kami setelah kami masuk Islam, yang menjadi kebahagiaan tersebut bertambah yaitu ketika kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang tersebut akan bersama dengan orang yang ia cintainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, kita belajar tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan kita melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan olehnya, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan dua peristiwa besar yang sejarah mencatatnya, yang terjadi pada zaman kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Yang pertama yaitu kembali ditemukannya sumur Zamzam yang sebelumnya pernah hilang. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu datangnya pasukan Abraha, yang kemudian Allah hancurkan pasukan tersebut. Sebagaimana kisah tersebut Allah tabaraka wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya atau jalur kakeknya. Yuzkar anna Abdul Muttalib
kana lahu 12 waladan. Disebutkan bahwasanya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib dahulu beliau memiliki 12 orang putra. Wahum, dan mereka adalah Al-Harith wa huwa akbaruhum. Yang pertama adalah Harith, dan ini anak yang pertama. Kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib atau nama aslinya adalah Abdul Manaf, kemudian Abu Lahab atau nama aslinya adalah Abdul Uzza, kemudian Ijal, Az-Zubair, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim, Safar, Wakil, Dirar, kemudian juga Abdul Ka'bah, kemudian yang terakhir adalah Abdullahi walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib dia memiliki 12 orang putra, ya, 12 anak laki-laki. Kemudian wa auladu Abdul Muttalib yanqasimuna ila salasati aqsam. Kemudian putra-putra Abdul Muttalib itu dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Ya. Dari 12 anak Abdul Muttalib tadi itu dibagikan menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Al-awwal, bagian yang pertama, qismun adrakal Islam wa dakhala fih. Kelompok yang pertama yaitu mereka mendapati Islam dan mereka masuk dalam agama Islam tersebut. Ya, ini kelompok yang pertama. Wahuma, dan mereka berdua adalah Hamzah dan Al-Abbas. Ya, ini keduanya masuk Islam. Yang mana Al-Abbas, ya, dia syahid di ketika perang Uhud. Ya. Kemudian juga Hamzah ini juga paman yang luar biasa. Ya. Pemuda yang berani ketika itu, yang kuat di kalangan Quraisy. Ketika dia masuk Islam, ya, ketika itu terjadi, Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah. Dia pernah memukul kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah, ya, dengan batu. Kemudian setelah peristiwa tersebut, maka dengarlah pamannya tadi, ya, Hamzah. Dan ketika itu Hamzah adalah sosok yang disegani, maka dia marah besar kepada Abu Jahal tersebut. Ya, kemudian juga dia membalas, ya, apa yang diperlakukan Abu Jahal kepada keponakannya tersebut. Ya. Dengan mengatakan, kenapa engkau memukul keponakan saya? Wa ana ala dinih, dan saya sama agama saya dengannya. Ya, maksudnya agama saya sama dengan agama Muhammad. Ya, padahal ketika itu Hamzah dia belum masuk Islam. Ya. Setelah peristiwa tersebut, ya, maka, ya, terjadilah keributan, bahkan hampir terjadi peperangan antara Bani Mahzum, ya, dari keluarganya Abu Jahal dengan Bani Hisham dari Hamzah tadi. Ya. Kemudian setelah peristiwa tersebut, ya, Hamzah dia merenung. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Padahal saya belum masuk Islam. Ya. Kemudian setelah itu dia menceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepadanya, dan masuklah pamannya Nabi SAW tersebut kepada dalam Islam. Ya. Ini yang kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, qismun adrakal Islam wa lam yadkhul fih. Kelompok yang dia mendapati Islam tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan dia juga ada 2 orang. Yang pertama adalah Abu Talib
kemudian yang kedua adalah Abu Lahab. Ya. Ini yang dia mendapati Islam tetapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam tersebut. Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjuangannya luar biasa terhadap Islam. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau berada dalam kekufuran. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap akan keislamannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik tersebut. Karena hidayah itu taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai, kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karenanya ketika Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita dengan kita memeluk agama Islam, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Allah menakdirkan kita untuk memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, ya, fala yuqbala min, maka dia tidak diterima. Dan kelak di akhirat dia akan termasuk di antara barisan-barisan orang yang merugi. Karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah tabaraka wa taala anugerahkan kita untuk memeluk agama Islam, maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ya. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ya. Nikmat hidayah itu taufik. Ya. Karena hidayah, ya, itu ada dua. Ya. Ada hidayatul irsyad, kemudian ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, ya, seperti kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang, ya. Dan itu hanya penyampaian. Ya. Tapi hidayatul taufik, yang dia menerima akan kebenaran tersebut, dia masuk ke dalam Islam, maka adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak mampu. Karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap akan pamannya masuk Islam, yaitu Abu Talib, tapi Allah tabaraka wa taala berkehendak lain. Ya, tentu di sana banyak hikmah-hikmah di balik peristiwa tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, ya, yang pertama tadi Abu Talib, yaitu di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemui Islam tapi tidak masuk Islam, Abu Talib. Kemudian yang kedua adalah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, dia dinamakan Abu Lahab itu karena wajahnya itu kemerahan. Ya, seperti api. Ya, makanya dia dinamakan Abu Lahab. Ya. Dan dahulu Abu Lahab itu bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sangat cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat sayang dia kepada keponakannya tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau lahir, ya, beliau juga disusui oleh budaknya,
yaitu Syuaibah, yang kemudian dibebaskan, ya, karena cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam sebuah riwayat, Abu Lahab tersebut, ia juga menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Yang kemudian, ya, diceraikan, ya, yang kemudian diceraikan. Abu Lahab, ya, dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi cintanya tersebut, ya, cintanya seorang paman kepada keponakannya, ya, yang akhirnya berubah menjadi kebencian, yaitu dikarenakan kalimat la ilaha illallah. Cintanya seorang paman kepada keponakannya itu terpisahkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Wa amma hadza fala. Ya. Kalau ini yang maksud adalah kalimat la ilaha illallah, maka Abu Lahab tidak akan menerimanya. Ya. Inilah yang memisahkan mereka, ya, kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menjadi orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat tauhid ini yang memisahkan Abu Lahab dengan keponakannya. Kenapa dia tidak mau mengatakan kalimat tersebut? Sebenarnya sederhana. Ya. Dia tidak mau mengungkapkan kalimat tersebut karena dia faham akan konsekuensi dari konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Ya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang artinya ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia meniadakan seluruh sembahan-sembahannya dan dia hanya menetapkan satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini yang ditolak oleh Abu Lahab. Dan kemudian dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga juga tadi dia apa? Ya, menceraikan kedua anaknya tadi yang nikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemudian dua putri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya. Karenanya Utsman bin Affan, ya, ia dijuluki Dzunurain. Ya, yaitu memiliki dua cahaya. Ya. Karena apa? Dia menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asalis qismun lam yudrik al-Islam wa hum baqiyatu auladi Abdul Muttalib. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu anak-anak Abu Talib, ya, yang mereka tidak mendapat Islam, ya. Artinya mereka meninggal terlebih dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Ya. Wahum baqiyatu auladi Abdul Muttalib, dan mereka adalah, ya, selain daripada yang kita sebutkan di atas tadi, ya. Seluruhnya termasuk di situ adalah ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah ammatuhu, yaitu tante-tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bibinya. Disebutkan di sini yang pertama adalah Al-Bayda wa yuqalu laha Ummu Hakim. Kemudian Safiyah, kemudian Atikah, kemudian Barrah wa Arwa wa Umaymah. Ya, ada 6. Kemudian wa aslamat minhunna Safiyah. Ya, kemudian di antara bibi-bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang memang jelas keislamannya, dia masuk ke dalam Islam, adalah Safiyah, ya.
Wa 'ala al-mashhur anna Abdul Muttalib lam hafara Zamzam mana'athu Quraisy min akhdhihi laha. Disebutkan ketika Abdul Muttalib ketika dia kembali menggali sumur Zamzam, itu dicegah oleh orang-orang Quraisy. Ketika sudah hampir ketemu, itu dicegah. Ya. Walam yakun lahu waladun yamna'uh. Dan ketika itu Abdul Muttalib tidak memiliki anak, ya, yang mencegahnya. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, dia ketika itu baru memiliki satu anak yang pertama yang namanya Harith. Ketika itu juga masih kecil. Ya. Dan orang-orang pada zaman dahulu ketika dia memiliki anak yang banyak, ya, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Fahazina li ajli hadza, maka sedih Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara tersebut. Wa nadhara qailan, kemudian dia bernazar seraya mengatakan, la in razaqani Allah ashrah minal walad la athbahanna ahaduhum taqarruban lillah. Ya, seandainya saja Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepadaku 10 orang, ya, anak, maka saya akan sembelih salah satu di antara 10 tersebut. Ya, ini nazarnya, ya, Abdul Muttalib. Farazaqahu Allah tabaraka wa ta'ala ulaikal aulad fa arada ay yufiya binadrihi fa amila qur'ah. Ya. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepadanya anak-anak yang seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Ya. Maka setelah itu dia ingat akan nazar yang sebelumnya ia pernah ungkapkan. Ya. Kemudian beliau melakukan qur'ah dari anak-anaknya tadi, ya, itu diundi. Ya. Jadi siapa ini di antara anak-anaknya tadi yang mau disembelih. Kemudian fawaqat al-qur'ah ala waladihi Abdullah, ya, walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diundi, maka undian tersebut jatuh kepada Abdullah, ya, kepada putranya yang bernama Abdullah, yaitu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada dzabahahu qamat ilaihi Quraisy wa mana'athu. Ketika dia sudah bersiap-siap ingin menyembelih putranya tersebut, yaitu Abdullah, ya, mana'athu Quraisy. Orang-orang Quraisy tersebut, ya, melarangnya, ya, melarang apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muttalib tersebut. Faqala Abdul Muttalib, fa kaifa asna binadri. Ya, saya ini sudah terlanjur nazar. Ya. Lantas apa yang harus saya lakukan dengan nazar saya? Ya, itu yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Fa asyaru alaihi bi an ya'ti al-arrafah fa yas'alaha. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut, ya, dia menyarankan Abdul Muttalib untuk mendatangi apa? Al-arrafah, yaitu dukun. Ya, atau peramal atau semisalnya, yang kemudian bertanyakan akan perkara tersebut. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada pelajaran yang berharga ketika kita masih percaya, ya, terhadap dukun, ya, peramal atau para tidak normal atau yang semisalnya, ya, maka ini tidak ubahnya dengan orang jahiliyah pada zaman dahulu.
Ya, maka ini tidak ubahnya dengan orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Ya. Mereka senang bertanya kepada al-arrafah, ya, para dukun, dan ketika itu kebanyakan dukun adalah wanita. Ya, mereka senang bertanya tentang perkara-perkara ghaibiyah kepada para dukun. Setelah Islam datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang akan perkara tersebut. Ya. Mendatangi dukun, ya. Itu dampaknya luar biasa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan," ya, barang siapa yang bertanya kepada peramal, ya, dia datang kemudian bertanya, atau mungkin sekarang banyak media, ya, mungkin ada dia bertanya via WA, mungkin ada dukun online dan sebagainya misalnya, ya, tidak boleh, ya. Kemudian dia bertanya perkara ghaibiyah, ya. Kemudian dia hanya sekedar bertanya, dampaknya apa? Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ya. Dia datang kepada dukun, ya. Hanya sekedar bertanya. Tetapi apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Mungkin seseorang dia bertanya, "Mbah, ya, kira-kira jodoh saya siapa?" misalnya. Ya. "Oh iya, jodohmu adalah tetangga sebelah rumahmu," misalnya. Ya, tidak jauh-jauh. Ya. Dia tidak percaya. Ya. Ini sudah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Kalau dia bertanya, kemudian dia mempercayai apa yang ia tanya tersebut, ya, maka dia telah kufur, ya, bima anzalallahu, ya, atas apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkara yang besar. Ya. Ini banyak terjadi di lingkungan kaum muslimin. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, atau dosa-dosa besar, beliau memasukkan bahwasanya di situ percaya kepada, ya, dukun termasuk dosa-dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar karena perbuatan tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Ya, maka kita perlu hati-hati dengan perkara tersebut. Kemudian faja'aha wa sa'alaha, kemudian Abdul Muttalib dia datang kepada Arrafah tersebut, kemudian dia bertanya, ya, fa amartuhu an yaqra'a baina ibnahu Abdullah wa ashrah min al-ibl fa qara'a. Ya. Kemudian dukun tersebut menyarankan, ya, diambil 10 onta, ya, 10 ekor onta, kemudian, ya, itu digabung dengan anak-anaknya Abdul Muttalib tadi, kemudian diundi, ya. Ternyata setelah diundi tersebut, ya, fawaqat al-qar'ah ala Abdullah. Setelah diundi, ditambahkan dengan 10 onta tadi, ya, ternyata ketika dicabut undian tadi, yang jatuh tetap Abdullah, ya. Jadi Abdullah yang akan disembelih, ya. Kemudian setelah itu dukun juga tadi mengatakan, faqalat lahu zid ashrah, tambah lagi 10, ya. Ditambah lagi berapa? 10 ekor unta, ya. Fawaqa'at al-qur'ah ala Abdullah. Kemudian setelah diacak lagi, dicabut lagi, ternyata tetap itu namanya Abdullah tadi yang
yang diambil, ya. Kemudian faqalat selahu, kemudian dukun tadi juga mengatakan, ya, zid asyrah, ya, tambah lagi 10, ya. Wa hakadha kullama zadu asyrah min al-ibl kanat saqa al-qur'ah ala waladihi Abdullah hatta balaghat al-ibl 100, ya. Ketika terus ditambah 10 tadi, ya. Kemudian 10 sudah berapa tadi? 30 onta, ya, digabungkan dengan nama-nama anaknya Abdul Muttalib tadi. Itu ketika ditambah 10 lagi menjadi 40, dicabut tetap, ya, yang dapat namanya anaknya Abdullah, anaknya yang bernama Abdullah tadi, sampai 100 onta, ya. Ketika sudah 100 onta dicabut, ya, faqara wa faqat qur'ah 'alal ibal. Kemudian setelah 100 onta dan itu digabungkan dengan anak-anaknya Abdul Muttalib tadi, akhirnya setelah 100 onta tadi baru onta tadi yang dicabut, ya, artinya onta tadi yang disembelih, ya. Jadi selama 10 dan kelipatannya sampai 100 tadi itu Abdullah terus yang dapat, artinya dia yang akan disembelih kalau sesuai undian tadi, tapi dia sayang kepada anaknya, ya. Orang-orang Quraisy juga menyarankan demikian, ya. Kemudian setelah itu setelah cukup untanya 100, ya, kemudian dicabut unta, maka unta tersebutlah yang disembelih. Kemudian inda dzalik qama Abdul Muttalib fa nahara al-ibal, ya, setelah itu maka Abdul Muttalib dia melakukan nahr lil ibal, ya. Dia nahr itu metode khusus untuk penyembelihan unta, ya, beda dengan jenis kambing dan mungkin kambing atau mungkin lembu, kerbau, beda, ya. Makanya nahr itu bedanya nahr dengan zabah. Zabah itu sembelih, nahr itu ada metode khusus, ya. Summa tarakaha la yaruddu anha ahadan, ya, minal bashr aw siba. Kemudian setelah disembelih itu semuanya itu kemudian ditinggalkan, ya. Itu siapa yang ngambil saja boleh, ya, dari masyarakat. Kemudian juga binatang-binatang buas ditinggalkan begitu saja, ya, unta-unta yang disembelih tadi. Kemudian wa kanat ad-diyah indal arab fi dzalikal waqt ashran min al-ibar, dan ketika itu, ya, tebusan atau denda, ya, dalam tradisi orang Arab adalah 10 unta, ya. Ketika orang menghilangkan nyawa seseorang, tebusannya adalah berapa? 10 unta, ya. Kalau memang keluarganya tadi memaafkan dan minta adiyah tadi, tebusan atau denda, ya. Fa ba'da hadhihi al-haditsah sarat ad-diyah 'inda al-arab 100 min al-ibal. Setelah peristiwa ini, ya, maka tradisi tersebut berubah, ya. Yang sebelumnya adiyah tadi, tebusan atau denda tadi adalah jumlahnya 10 unta, maka berubah menjadi 100 unta, ya. Wal Islamu aqarruha, dan Islam menetapkannya, ya. Fadiyah al-an fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 100 minal ibal, dan dia atau denda dalam Islam, ya, ketika seseorang dia menghabisi nyawa seseorang, ya, dengan sengaja, ya, kemudian mungkin keluarganya memaafkan dan dia tetap harus membayar denda, ya. Dendanya adalah berapa? 100 unta, ya, 100 unta. Habis waktu. Habisnya. Tayyib, intahal waqt, ya. Waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah. Semoga apa yang kita pelajari, ya, bisa kita pahami, ya. Kemudian terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.